berhasil kalahkan Kamala Harris di beberapa negara bagian yang diperebutkan. Randy Wicaksana ada di Florida untuk melaporkan informasi terkini. Selamat pagi Randy Wicaksana. Nah, bagaimana detik-detik kemenangan Trump di markasnya saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Detik-detik kemenangannya bisa dirasakan pada pagi hari tadi, lebih tepatnya dini hari tadi, Rolando dan pemirsa Berita 1 TV. Saat ini sekitar pukul 5.20 sore dan pidato kemenangan Trump di markas kampanyenya dilakukan pada sekitar pukul 2 dini hari tadi. Karena memang semuanya pada menunggu hasil suara yang mulai masuk satu persatu setelah polling station di bagian pantai timur Amerika Serikat ditutup pada pukul 7 malam. Dan akhirnya diketahui setelah lewat dari pukul 12 malam, dua negara bagian swing state atau battleground state, dua negara bagian yang memang suara diperebutkan, Georgia dan juga Michigan, akhirnya berhasil direbut oleh Donald Trump dan secara resmi membantu Trump untuk mencapai suara minimal electoral votes yakni 270 poin. Secara otomatis sudah bisa diproyeksikan Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat yang jika berjalan dengan lancar sampai dengan Januari nanti akan mulai diinaugurasi sebagai presiden Amerika Serikat, dan ini akan menjadi term kedua Donald Trump untuk menjalani posisi kepresidenan meskipun sempat disela oleh satu kali oleh Presiden Joe Biden. Dan saat ini posisinya Donald Trump tidak lagi berada di markas kampanye pemenangannya di sebuah convention center berlepas 15 menit dari tempat saya berada saat ini. Ia diketahui sejauh ini berada di kediamannya di Mar-a-Lago, yakni gedung yang bisa Anda lihat di belakang saya itu adalah gedung di mana Trump tinggal, komplek perumahan mewah di Mar-a-Lago di bagian Palm Beach County di Florida, yang sebenarnya cukup berbeda dengan kondisi Florida yang memang menjadi basis Republikan yang kuat. Palm Beach County ini lebih banyak dimenangkan oleh Demokrat dari setiap tahun Pilpres. Termasuk tahun ini Palm Beach County suara condong ke Demokrat. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita tidak melihat banyak euforia masyarakat seperti halnya di Washington DC begitu ya, yang memang sangat ramai untuk mendukung Kamala Harris yang juga tadi pada pukul 4 sore waktu Amerika Serikat telah melakukan pidato pertamanya setelah Donald Trump diumumkan menang. Dalam pidatonya, Kamala Harris di Washington DC menyatakan menerima kekalahan dan berkomitmen akan melakukan transfer kekuasaan secara damai. Ini menjadi pesan yang cukup kuat dan cukup menyindir Donald Trump, karena kita ingat pada Pilpres tahun 2020, Rolando, Trump kalah dari Pilpres 2020 pada saat itu dan menolak untuk melakukan peaceful transfer atau transfer kekuasaan secara damai, dan bahkan tidak datang ke dalam inaugurasi pada saat Januari pada tahun 2021. Baik. Randy Wicaksana, tadi seperti Anda sampaikan bahwa di lokasi tempat tinggal Trump di Palm Beach itu sebetulnya didominasi oleh Demokrat pada saat itu ya, sehingga Anda tidak melihat bahwa ada euforia di sana kemenangan Trump. Namun di beberapa lokasi yang mungkin menjadi basis poinnya Donald Trump, bisa Anda ceritakan seperti apa euforianya di sana? Euforianya tentu kami lihat sejak semalam tadi ya, kami berada di depan lokasi convention center sampai dini hari, dan memang sudah ada masyarakat yang berkumpul karena mereka ingin merayakan atau melakukan selebrasi terhadap kemenangan Donald Trump. Namun kita ketahui berbeda dengan situasi dari markas kampanye pemenangan Kamala Harris di Howard University di Washington DC yang memang lebih terbuka untuk publik. Donald Trump acara nonton barengnya semalam lebih eksklusif dan lebih intim dan hanya untuk tamu undangannya saja, dan diketahui dari sekian tamu undangan yang hadir, beberapa di antaranya adalah warga negara Indonesia yang secara khusus diundang dan terbang langsung dari Indonesia. Ia adalah seorang pengusaha dan politisi asal Indonesia, Haritanu Sudibyo, yang kami konfirmasi secara langsung memang hadir kemarin di Mar-a-Lago di gedung belakang saya ini. Dan Haritanu Sudibyo diketahui datang bersama dengan keluarganya, yakni sang istri dan anak, pada pukul 4 sore tiba di Florida kemarin, dan saat ini diketahui masih berada di sekitaran Florida. Haritano kepada VOA juga telah menyampaikan ucapan selamatnya kepada Donald Trump, dan hal serupa juga telah dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya, Rolando, termasuk dan telah Kamala Harris yang juga telah melakukan
panggilan telepon secara personal terhadap Donald Trump dan mengucapkan selamat kepadanya. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh sejumlah pimpinan kepala negara, termasuk diantaranya adalah pimpinan kepala negara dari Perancis, Ukraina, dan juga Israel. Baik, Randy Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda dan kami tentunya akan menantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali, Randy Wicaksana.